Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus saya ingin menyapa anak-anak kita, teman-teman cilik, adik-adik kecil yang juga hadir meramaikan majelis di siang hari ini. Tak bosan-bosannya kita memohon kepada Allah, semoga anak-anak kita ini kelak akan menjadi pemimpin hebat di masa depan insyaallah. Kita memohon agar anak kita ini menjadi salah satu problem solver di masyarakat, bukan malah menjadi problem maker. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berkumpul bersama, berdiskusi khususnya mengenai pengasuhan anak-anak kita. Siang hari ini kita akan membahas tema berkaitan dengan tanggung jawab orang tua, yaitu bagaimana mendidik anak-anak yang tangguh. Sebab kita punya tugas yang berat sebagai orang tua ketika kita diamanahkan oleh Allah seorang anak, di mana salah satu tugasnya Allah ingatkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Allah mengingatkan kita, hendaklah kita patut khawatir, hendaklah kita patut cemas sekiranya meninggalkan generasi yang lemah. Orang tua perlu merasa cemas dan khawatir sekiranya justru hanya mendidik anak-anak yang lemah. Anak-anak yang lemah inilah anak-anak yang mudah rusak mengikuti perkembangan zaman dan mudah tunduk di bawah ketiak zaman. Anak-anak yang lemah adalah anak-anak yang mereka menjadi generasi ikut-ikutan, atau istilah anak sekarang alay. Alay itu anak melayang, lawannya alay itu afi. Afi itu anak gravitasi. Tentang generasi ikut-ikutan ini Rasulullah SAW sudah memberi prediksi dalam sabdanya, dalam hadis yang disahihkan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah mengatakan, la takunu imma'ah. Jangan kalian jadi generasi imma'ah. Apa itu imma'ah? Taqulun in asanan nasu ihsanna wa in zolamu zolamna. Yaitu orang-orang yang berkata, sekiranya orang lain baik, kami ikut-ikutan baik. Sekiranya orang lain buruk, maka kami pun ikut-ikutan buruk. Maka anak-anak yang lemah adalah anak yang mereka mudah sekali dipengaruhi oleh apa kata orang. Kebenaran bukan bersumber dari Quran dan Sunnah, tetapi bersumber dari mana? Dari apa kata temannya, apa kata TV. Sehingga TV menjadi standar kebenaran. Dan kita tahu bahwa TV-TV kita, khususnya TV-TV komersil, banyak menawarkan hal-hal yang disebut-sebut sebagai islami, namun banyak racunnya. Jujur saja, banyak sinetron-sinetron kita ya ngakunya sinetron islami, tapi temanya tetap pacaran juga. Cuman bedanya laki-lakinya pakai baju koko, perempuannya pakai mukena. Setting pacarannya di musola. Kita akan lihat bagaimana diajarkan mereka sholat berjamaah di musola. Allahu Akbar. Ya, kemudian setelah itu cium tangan pacarnya sambil ngomong, subhanallah, semoga Allah merahmati cinta kita sayang. Di mata anak kita ini sebagai suatu hal kebenaran. Subhanallah. Jalan berdua malam-malam sambil mengucap asma Allah. Kemudian kepergok sama bapaknya, pisah kamu dari anak saya. Dia kasih pesan sama pacarnya, tenang sayang, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Masuk mindset kepala anak kita, subhanallah.
Papanya mengatakan, kamu tuh pergi dari sini, kamu tuh belum layak megang tangan anak saya, kamu tuh belum jadi suaminya. Kemudian dengan terseduh-seduh dia bilang, Pak, Allah akan membalas doa orang-orang yang teraniaya. Masuk ke kepala anak kita, maka anak kita berpikir, subhanallah, islami sekali, islami sekali. Makanya banyak sekali anak-anak sekarang yang mereka mengaku islami, bahkan bilang, Ustadz, pacaran saya islami. Sebelum pacaran saya mulai dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah. Saya bilang, nggak sekalian habis pacaran tutup doa kafaratul majelis, ya. Karena memang mindset yang masuk di kepala anak-anak ada standar TV, sehingga ciri anak-anak yang lemah adalah mereka takut sendiri dalam kebenaran dan lebih memilih beramai-ramai dalam kemaksiatan. Pagi mereka beriman, siang mereka kafir. Pagi rajin zikir di masjid, la ilaha illallah, malamnya asik dugem, ajib. Ini banyak. Mereka lah generasi yang disebut STMJ, sholat terus maksiat jalan, amar ma'ruf nyambi mungkar. Kemungkarannya nyambi. Kenapa demikian? Karena mereka tidak kokoh terhadap prinsip, sehingga kita lihat mereka sholat tetapi maksiat. Mereka aktif di rohis, tetapi mereka menjadikan ada dalih untuk merayu pasangannya, merayu para muslimah. Maka jangan heran sekarang banyak playboy fisabilillah. Tahu playboy fisabilillah? Ya, menjadikan dalil-dalil ayat untuk merayu. Ya, ketemu akhwat, dicari nomor handphonenya, disapa, assalamualaikum ukhti, bangunlah di tengah malam, semoga ukhti ditinggikan derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi menyapa, SMS masuk, assalamualaikum bidadari surga. Bidadari dunia memang tak bersayap, tapi dia pasti berhijab, semoga itu kamu. Kelepak. Ini banyak modus. Hatta bahkan dalam dalilnya mereka pintar. Pakai kalimat ini uhibbuka fillah, uni uhibbuka fillah. Sejatinya yang mereka lakukan itu ada tipuan dan iblis. Nah, ini yang terjadi. Kenapa? Karena mereka mengikuti tren. Nah, kita akan membahas bagaimana ketangguhan dari sisi membuat anak tegar. Sebab di era sekarang anak kita harus meyakini bahwa hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim, badal islamu ghoriban fasayaudu ghoriban kama bada fatuba lil ghuraba. Nah, Islam itu awal mulanya asing. Kelak di akhir zaman akan juga terasingi. Karena itu beruntunglah kalau kamu merasa asing. Tentu nanti kita akan bahas aspek berbeda kalau dalam kaitannya dengan sosialisasi ke masyarakat. Namun anak kita harus dikokohkan dari sisi kalau dia diledek ketika sendiri atas kebenaran yang diyakini, istiqomahlah. Ini harus kita yakinin. Karena itu kajian kita kali ini adalah bagaimana membuat anak kita tangguh. Tangguh ketika mereka menghadapi tantangan di mana gadget sudah di tangan, mata begitu mudah melihat hal yang haram, telinga mudah sekali mendengar hal-hal yang cabul, sementara orang tua tidak mungkin mengawasi. Sebab sejatinya pengasuhan, tugas orang tua bukan mendampingi anak setiap saat. Ingat, bapak dan ibu ini bukan kayak Rexona setia 24 jam. Mendampingi terus, nggak mungkin. Kita harus lepas anak kita ke sekolah, kita temani, mungkin masih wajar diantar ke sekolah waktu dia TK. Kuliah diantar ke kampus, udah bikin anak malu, nggak mungkin. Apalagi pas nikah malam pertama ditemani, tidak mungkin. Maka orang tua memang tugasnya adalah membuat anak-anak itu tetap berada dalam kesendirian, namun teguh dalam prinsip kebenaran. Inilah yang akan kita bahas, dan salah satu yang akan kita bahas profil anak yang tangguh adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dan menariknya Nabiullah Yusuf alaihissalam ini disebutkan dalam kitab Bustanul Wa'izin wa Riyadus Sami'in, ditulis oleh Ibnu Jauzi sebagai salah satu profil seorang pemuda yang merupakan buah dari ibadah yang mulia, yaitu ibadah Ramadan. Ibadah Ramadan itu salah satu tugasnya membentuk pribadi yang tangguh. Dan salah satu profil pemuda yang tangguh adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Makanya
dalam kitab Bustanul Aizin, salah satu komentar dari Ibnu Jauzi menarik di sini. Beliau mengatakan asyhurul itsna asyara kamitslihi auladi yaqubi alaihi wa alaihi misalam. Ya, bulan yang 12 itu laksana anak-anaknya Yakub alaihissalam. Ya, bulan 12 itu seperti anaknya Yakub alaihissalam. Wa syahrul ramadhana baina syuhur kayusufa baina ikhwati. Ya. Bulan Ramadan ya di antara bulan-bulan yang lain laksana Yusuf di antara saudara-saudaranya. Fakama an Yusufa ahabul auladi ila Yaqub kadzalika Ramadan ahabus syuhuri ila alamil ghuyub. Sebagaimana Yusuf paling disayang oleh Yakub, maka demikian pula Ramadan keistimewaannya paling disayang oleh Allah, pemilik yang mengetahui hal-hal yang baik. Yang disampaikan oleh Ibnu Jauzi sebenarnya adalah sebuah kalimat yang memberi kesamaan antara Ramadan dengan Yusuf sebagai bagian yang istimewa. Maka Ramadan istimewakan, Yusuf juga pribadi yang istimewa. Pribadi yang ditempa oleh Ramadan akan menjadi pribadi yang seperti Yusuf, yaitu sama-sama menjadi pribadi yang tangguh. Nah, mengapa kita pelajari Yusuf? Disebutkan salah satunya karena kisah Yusuf inilah disebut sebagai kisah terbaik di dalam Al-Quran. Nahnu naqusu alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah yang terbaik. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak di sini kalau ditanya kisah apa yang terbaik dalam Al-Quran, jawabannya apa? Yusuf. Tidak perlu ragu, tidak perlu merasa sungkan. Bukan perkataan ustadz di sini, tapi Allah sendiri yang mengklaim kisah ini disebut kisah yang terbaik. Pertanyaannya, kenapa disebut kisah terbaik? Dijelaskan oleh Ibnu Katsir, salah satunya karena kisah ini memiliki karena kronologisnya ya, kisah ini paling lengkap diceritakan dalam satu surat. Kisah ini paling lengkap diceritakan dalam satu surat. Ya, kita kalau membaca kisah Yusuf ini mulai dari awal surat sampai akhir, kita akan mendapatkan gambaran kisah yang lengkap. Ya, mulai dari awal dia bersama ayahnya sampai akhir dimusuhi saudaranya, dicemplungkan ke sumur sampai akhirnya dia menjadi bendahara negara atau menteri keuangan di zaman pemerintahan Mesir saat itu. Ya. Sementara kisah-kisah yang lain itu berbeda. Kalau kisah-kisah yang lain itu berpencaran. Kisah Ibrahim ada dalam surat Al-Baqarah, surat Ibrahim, Al-An'am, kisah Musa dalam surat Al-Qasas. Semua berpencaran. Khusus kisah Nabi Yusuf berada dalam satu surat. Yang kedua, kisah ini unsur dramatikalnya juga tinggi. Jadi kalau kita baca kisah ini menguras air mata, begitu takjub kita, banyak sekali nilai moral di sini. Dan yang paling penting yang ingin kita pelajari, pesan yang dilakukan dalam kisah Yusuf ini memberi inspirasi kita sebagai orang tua bagaimana kita mendidik anak setangguh Yusuf. Sebab kisah Yusuf memberi sebuah indikasi bahwa ketangguhan seorang anak itu harus melewati 3 situasi. Ya, anak tangguh itu jika melewati 3 situasi. Dan ini akan kita bahas. Yang pertama, tangguh saat melewati ujian kesulitan. Ya, ini dialami oleh Yusuf yang kita tahu dia mengalami bertahun-tahun, dia ditindas, dizolimi, hampir dibunuh, bahkan masuk penjara. Bahkan kita lihat bagaimana dia dizolimi oleh saudara kandungnya. Karena kalau kita baca kisah Yusuf, kita juga belajar bahwa Yusuf ini diistimewakan sekali oleh Yakub sehingga membuat saudaranya begitu membencinya. Ya, Nabi Yakub punya 4 orang istri dan 12 anak. Yusuf ini dari istri yang keempat bersama Bunyamin. Dari sini juga kita belajar, khususnya buat bapak-bapak di sini yang niat poligami, ada banyak ya. Ya, ada pesan menarik dari kisah Yusuf ini. Pertama, ternyata urusan poligami bukan hanya membahas bagaimana mengakurkan antar istri. Ya. Bukan urusan poligami ternyata bukan bagaimana mengakurkan antar istri, baik yang dimadu maupun yang diracun, bukan.
Ya. Ternyata urusan poligami paling berat itu adalah mengakurkan antar anak dari istri yang berbeda. Sebab sejarah Yakub dan Yusuf membuktikan pelajaran penting buat kita, bahwa Yakub dalam hal ini gagal. Anaknya yang satu dimusuhi oleh saudara kandungnya sendiri, padahal dari bapak yang sama. Ya, ini juga yang kita harus pelajari. Ya, termasuk juga kalau kita lihat bagaimana kisah Muhammad Al-Fatih. Kalau antum baca kisahnya, kita tahu bahwa Muhammad Al-Fatih itu dirongrong kekuasaannya saat menjabat itu oleh saudara kandungnya sendiri dari ibu yang berbeda. Makanya kenapa bagi yang poligami itu dipikirkan bagaimana bukan antar istri, antar anak. Justru permasalahan terbesar itu. Ya, makanya ibu-ibu di sini kalau suaminya niat poligami, jawabannya bukan pikirin aku mas, gak usah. Cukup bilang, mas gak usah pikirin aku, cukup pikirkan anak-anak kita. Kamu mau anak kita dicemplungin ke sumur kayak Yusuf, ya? Ya. Jadi udah ketemu jawabannya kan? Ada jawabannya. Itulah hikmahnya kenapa baginda Rasulullah SAW istrinya boleh banyak, namun anaknya yang hidup hanya dari satu rahim, yaitu dari Khadijah. Sementara ada istri yang lain, yaitu dari Maria Al-Qibtiyah yang bernama Ibrahim, yaitu anaknya wafat saat berumur 2 tahun. Jadi yang hidup hanya dari Khadijah. Salah satu hikmahnya karena supaya tidak ada konflik antara anak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kenapa bagi yang poligami salah satu pelajarannya yang dipikirkan adalah antar anak. Ya, akurnya antar anak. Makanya Yakub dalam ini gagal. Ya, berarti gimana Ustadz? Nggak usah ngikutin? Nggak juga, sebab ada juga yang sukses. Ya, seperti anaknya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim itu istrinya 4 juga, dan kitab Al-Qasas Al-Anbiya. Ya, istri pertama namanya Sarah, istri kedua Hajar, istri ketiga namanya Qantura, yang keempat namanya Hajun binti Amin. Anaknya juga disebutkan dalam riwayat ada 12 juga. Nah, beliau sukses. Anaknya disebut sebagai anak-anak terbaik. Apa rahasianya? Mau saya kasih tahu? Nggak usah ya. Mau dikasih tahu nggak? Mau. Bapak-bapak mau dikasih tahu? Salah satu hikmahnya, salah satu rahasianya bagaimana Ibrahim sukses sementara Yakub gagal dan poligaminya. Ibrahim itu memisahkan antar istri dengan di tempat negara yang berbeda. Istrinya ada di 4 negara. Karena salah satu supaya poligami akur tidak boleh satu rumah. Makanya pastikan bapak-bapak poligami punya 4 KTP negara, ya, punya keluarga negara tempat. Ya, jadi kalau istri satu rumah rentan, antar anak melihat perlakuan gitu ya. Makanya kalau Ibrahim tidak, yang satu ada di Palestina, yang satu ada di Hijaz, yang satu ada di Yaman, yang satu ada di Madian, begitu. Ya, ya. Jadi ibu-ibu patut curiga kalau suaminya pulang balik negara, kok nggak pulang-pulang gitu ya. Baik, kita nggak bahas itu. Ketangguhan Yusuf inilah yang kita akan bahas. Yang kedua disebut pemuda yang tangguh atau yang tangguh ketika mampu melewati ujian syahwat. Nanti akan kita pelajari bagaimana pelajaran dari Yusuf ketika dia digoda oleh Zulaikha. Ya, Yusuf ini kan pemuda yang tampan sekali, luar biasa. Ketampanannya kan di atas rata-rata. Saking tampannya majikannya kepincut. Makanya dia ingin tunjukkan kepada teman-temannya. Ya, kalau bahasa yang sekarang tuh ibu-ibunya ini juga majikannya sosialita juga di zamannya. Jadi dia kumpulkan teman-temannya, ditunjukkan nih saya punya berondong nih gitu. Kemudian ditunjukkan saking gantengnya, kita lihat teman-teman majikannya ini memotong buah sampai jarinya kepotong nggak terasa sakit. Inilah efek dari kegantengan, ya, menyembuhkan luka. Ya, makanya kalau pengen tahu suami ibu-ibu sini ganteng atau tidak, ya, lagi ibu lagi hamil mau lahiran, pandang wajah suami, tiba-tiba hisap mulesnya hilang, tanda gantengnya di atas rata-rata. Tapi kalau ibu tiba-tiba lagi sehat-sehat nih memandang wajah suami, tiba-tiba mules, itu tandanya di bawah rata-rata, ya. Jadi mohon maaf gitu ya. Ya, kegantengan itu menyembuhkan luka. Baik, itu intermezzo saja. Nah, dia digoda oleh Zulaikha. Nanti kita akan bahas di dalam surat Yusuf ayat 24, ketangguhan kedua.
Ya, dan di sini pelajaran penting bagaimana anak kita ketika memasuki usia ABG remaja, dia digoda oleh lingkungannya. Kalau Yusuf di depannya live langsung ada wanita menggodanya, mungkin anak-anak kita di tengah lingkungan teknologi, gadget di tangan, mereka melakukan surfing, browsing di situs-situs yang haram, bagaimana mereka bisa mencegah itu. Yang ketiga, ketangguhan seorang anak diuji saat melewati ujian kemarahan, dendam. Ya, Yusuf mengalami ini ketika di akhir-akhir kisahnya beliau bertemu dengan saudara kandungnya pernah menzolimi dia. Di saat itu dia sukses sudah menjadi bendahara negara, namun ternyata Yusuf mampu menentaskan dendamnya, tidak meluapkan kepada saudaranya. Justru dia keluar kalimat yang sungguh amat menyentuh. Apa kata Yusuf kepada saudaranya? La tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Hari ini tak ada caci maki untuk kalian. Jadi dia bertahun-tahun disakiti, ketemu sampai menyakiti, tiba-tiba keluar kalimat, nggak ada caci maki untuk kalian, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Semoga Allah mengampuni kalian karena Dia yang Maha Pengasih, ya, di antara yang para kasih. Baik, kita percepat. Ketangguhan Yusuf yang pertama, ini saya ringkas saja, yaitu melewati situasi sulit di mana Yusuf diajarkan nilai-nilai oleh ayahnya, poin dua hal. Yang pertama adalah menjadikan Allah sebagai tempat mengadu. Innama ashku bathi wa huzni illallah. Sesungguhnya cukuplah aku mengadukan segala kegundahanku, kesusahanku hanya kepada Allah. Maka anak-anak kita itu diajarkan untuk tidak menjadikan Facebook sebagai tempat curcol. Ya, kadang apa-apa curcol di Facebook, ya. Ini rentan sekali. Ya, khususnya anak-anak yang lemah kelihatan, ya, mudah sekali curhat di Facebook. Dijadikan manusia memiliki sifat berkeluh kesah, salah satunya agar keluh kesah ditumpahkan kepada pemilik alam semesta ini, yaitu lewat sholat, lewat munajatnya. Nah, yang kedua, bagaimana ditanamkan supaya anak-anaknya Yakub tidak memiliki putus asa, la ta'asu mir rahmatillah. Ya, tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Nah, ini saya bahas singkat karena waktu yang terbatas. Justru poin penting di era sekarang, saya akan bahas bagaimana ketangguhan Yusuf melewati ujian syahwat. Ini yang mau kita bahas. Kenapa? Karena ini salah satu ujian terbesar, ya, bahkan disebutkan oleh As-Sa'di dalam tafsirnya, apa dialami oleh Yusuf di ujian kedua ini sebagai mihnatul azima azamu ala Yusuf. Ini ujian terberat yang paling dialami oleh Yusuf. Kenapa demikian? Karena ujian syahwat ini kalau kita bisa lolos, ini salah satu ciri manusia luar biasa. Anak-anak muda kita di tengah bagaimana godaan lingkungannya, mereka tumbuh menjadi ABG, hormon syahwatnya tumbuh. Sekarang mudah sekali mengakses situs, mudah sekali mengakses berbagai macam informasi. Maka disinilah ujiannya. Allah menyebutkan kisah ini sebagai pembelajaran buat kita, dan kita akan membahas itu perlahan. Allah mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ara'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fakhsha innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya wanita itu, ya, siapa yang wanita ini maksud? Zulaikha bermaksud melakukan perbuatan mesum kepada Yusuf. Demikian juga Yusuf punya keinginan yang sama. Jadi ayat ini memberi gambaran bagaimana Yusuf normal, punya birahi juga. Laula ar'a burhana rabbi, seandainya tak mendapatkan pertanda dari Tuhannya, terjadilah perzinahan tersebut. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian, fahsya wal munkar, dan sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Abdurrahman As-Sa'di menyebutkan dalam tafsirnya bahwa yang dialami oleh Yusuf ini bukan sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena memang Yusuf mengalami 5 situasi di mana sangat sulit dia bisa lepas dari ujian syahwat itu. Apa saja situasi yang dialami Yusuf? Pertama, Yusuf diajak berbuat mesum di negeri orang. Yusuf asalnya dari mana? Kalau dari Jakarta Yusuf Mansur, ya. Ini Nabi Yusuf. Yusuf asalnya dari Palestina. Akibat makar saudaranya terdampar di Mesir. Di Mesir tak ada satupun orang kenal dia. Ini asalnya dari mana? Dengan kata lain begini, orang kalau berada di negeri orang, di negeri asing, pagar untuk berbuat maksiat hilang.
Ya, nggak ada yang kenal saya ini. Saya berbuat maksiat, nggak ada yang tahu ini. Yang orang nggak akan mempermalukan ke keluarga saya. Kalau berbuat maksiat di negeri sendiri masih mikir. Mau melakukan maaf, berbuat mesum, berselingkuh, diajak ke mall Panakukang, banyak yang kenal dia, malu ah. Ya, dia pasti masih mikir. Orang tetangga sebelah kita ajak berjalan. Kalau di negeri sendiri orang masih punya pagarnya. Makanya disebut anak yang tangguh bukan pada saat di pesantren. Alhamdulillah Ustadz, anak saya selama di pesantren nggak pacaran. Lah iya, di pesantren pacaran sama siapa? Temennya cowok semua. Alhamdulillah Ustadz, selama di pesantren anak saya nggak mabok. Lah iya, mabok apa? Mabok duren. Baru disebut tangguh justru lulus pesantren. Bertemu dengan lingkungan yang heterogen. Ya, banyak sekali karakter manusia di situ. Bahkan lebih ekstrim lagi. Umi, Abi, aku dapat beasiswa ke Eropa. Sendirian berangkat, sementara belum nikah. Itu baru disebut ujian bagi anak kita. Nah, Yusuf mengalami ini. Pertama, dia digoda di negeri orang. Yang kedua, Yusuf disebut mengalami ujian syahwat yang berat karena yang menggoda wanita yang sangat cantik, yaitu istrinya Kiftir, istrinya pembesar di saat itu yang menggodanya. Ya, istrinya pembesar tentu dandanannya beda. Lipstiknya nggak mungkin yang 50 ribuan. Ya, bedaknya nggak mungkin sisa tepung beras. Ya. Buat surabi bukan. Pasti yang mahal. Bayangkan yang menggoda Yusuf wanita super cantik. Seandainya menggoda Yusuf nenek-nenek atau bencong, jangankan Yusuf, kita pun cepat tidak. Ya. Bencong. Nafsu kagak mualia kan, kata orang begitu. Saya aja pernah lagi di Jakarta malam-malam habis ngisi kajian nyetir sendiri, tiba-tiba lampu merah ada yang ketok kaca mobil, bencong. Saya panik kaget, saya usir dengan cara memberi uang. Saya nggak sadar memberi uang 100 ribuan, tapi saya relakan, nggak apa-apa daripada dia apa-apain. Ya, kenapa? Ya itu, daripada masuk berita di koran seorang ustadz diperkosa bencong, kan enak. Jadi nggak apa-apa ya. Kenapa yang goda Yusuf adalah wanita cantik? Ini situasi yang kedua nih. Bayangkan, antum bayangkan, bukan hanya Yusuf ya. Mungkin bapak-bapak di sini. Yang ketiga disebut ujian yang berat karena yang menggoda Yusuf bukan sekedar cantik, namun istri penguasa, punya otoritas. Kalau kamu tak ikuti keinginan saya penjara kamu atau saya bunuh. Di dalam situasi inilah Yusuf mengalami keterpaksaan. Namun karena dia pemuda tangguh, dia nggak mengambil fikih darurat. Terpaksa Ustadz, mau gimana lagi? Saya diancam. Maka saya ingin bilang di sini, ciri pemuda yang tangguh adalah yang tidak mudah mengambil fikih darurat untuk diri dia. Kebalikannya pemuda yang lemah, yang gampang sekali mengambil fikih darurat untuk dia. Terpaksa, darurat. Contoh, di hutan kelaparan. Ya, tiba-tiba ada seekor babi lewat, main tusuk aja langsung kita bakar, kita makan. Padahal kalau dia jalan 3 langkah ke belakang, dibuka warung coto 24 jam. Karena dia malas, karena dia tidak berusaha, selalu apa-apa darurat Ustaz, darurat. Yusuf di tengah situasi terpaksa pun tak mengambil fikih darurat. Ya, diancam padahal kan dia kan. Yang keempat, apa yang dialami Yusuf ini jadi pelajaran bahwa Yusuf digoda di ruangan sepi dan dikunci, muglak. Dikunci. Coba bayangkan dua insan saling kasmaran, berada di ruangan sepi dan dikunci. Mungkinkah mengerjakan PR bersama? Atau main catur bersama, monopoli? Tidak. Sulit sekali di era sekarang. Nah, Yusuf mengalami situasi ini. Dan yang kelima, dan ini dibahas juga oleh Sa'di, kenapa disebut ujian syahwat yang berat? Karena Yusuf normal sebagai lelaki, makanya ayatnya mengatakan wahamma biha. Yusuf pun punya birahi yang sama. Seandainya seorang lelaki sekarang digoda oleh wanita cantik, dipaksa, dia mengatakan tidak, ternyata gay, pantas aja. Ya. Begitu bapaknya datang, naksir sama bapaknya. Nah, ini beda. Nah, Yusuf Allah sebutkan normal. 5 alasan inilah di dalam situasi yang berat Yusuf sebenarnya mudah sekali berbuat maksiat. Namun Allah memberi petunjuk dalam ayat ini, laula aro'a burhana rabbi. Seandainya tak mendapatkan petunjuk dari Tuhannya. Apa petunjuk yang dimaksud sehingga membuat Yusuf
terbebas dari maksiat yang ingin dia rencanakan. Syekh Amin Asy-Syinkiti di dalam kitab Adwaul Bayan memberikan beberapa pendapat para mufassir yang menjelaskan makna dari ayat laula ara'a burhana rabbih. Saya mengumpulkan sekitar 12 sampai 15 keterangan para ulama, para mufassir mengenai ayat ini. Ya, mulai dari Imam Mujahid, murid dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan ra'a suratan yaquf fil jidar. Tiba-tiba Yusuf melihat wajah ayahnya di dinding. Itu bayangkan salah satu yang Allah kirimkan untuk mengingatkan anak yang sedang berbuat maksiat, Allah kirimkan tandanya itu dengan wajah ayahnya. Ini yang disebutkan oleh Mujahid dan kitab Adwaul Bayan, Syekh Amin Asy-Syinkiti. Bahkan di dalam riwayat yang lain, ya, wa akhraja Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim wa Abu Syekh, dikeluarkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan Abu Syekh dari Qatadah radhiyallahu an, ya, fil ayah, ya, dalam ayat yang berbunyi laula ara'a burhana rabbih, dijelaskan di sini qal, ya, Qatadah berkata ra'a ayata min ayati rabbih hajazahullahu biha an maksiyati. Yusuf melihat tanda-tanda dari ayat-ayat Tuhannya yang mencegah dia dari kemaksiatan. Apa tanda yang dimaksud? Ya, dzukirolana annahu matsalallahu yaqub ba'adhan ala usbu'aihi. Tiba-tiba nampak di hadapannya wajah ayahnya, nampak di hadapannya ayahnya menggigit kedua jarinya. Kemudian wa huwa yaqulu lahu, kemudian Yakub berkata kepadanya, ya Yusuf, atahumu bi'amali sufaha. Wahai Yusuf, kenapa engkau hendak mengerjakan perbuatan orang-orang bodoh? Wa anta maktubun fil anbiya, kamu itu tercatat sebagai nabi. Bayangkan di sini Qatadah memberitahu bahwa saat Yusuf hendak menuntaskan birahinya, tiba-tiba Allah kirimkan wajah ayahnya menggigit kedua jarinya sambil menasihati, Yusuf, kenapa engkau kerjakan perbuatan orang bodoh? Kamu itu tercatat sebagai nabi. Maka ayat di sini sebutkan fadzalikal burhan, inilah petunjuk yang Allah maksud. Fantazallahu kulla syahwatin kanat fi mufasilihi, maka seketika Allah mencabut setiap syahwat dari persediaannya Yusuf. Ya, ini dijelaskan oleh Qatadah. Dalam riwayat lain sampaikan oleh Muhammad bin Sirin dalam redaksi yang kurang lebih sama, beliau mengatakan matsalallahu yaqub alaihi salam adhan ala usbu'aihi yaqul. Ya, nampak di hadapannya Yakub sedang menggigit kedua jarinya. Ya, kemudian dia berkata, Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim Khalilur Rahman. Yusuf keturunan Yakub, keturunan Ishaq, keturunan Ibrahim, kekasih Allah yang Maha Rahman. Ya, ismuka maktubun fil anbiya, namamu tercatat di antara para nabi. Wa ta'mal amala sufaha, sementara saat ini kau melakukan perbuatan orang-orang bodoh. Ya. 2 atau 3 keterangan yang saya sampaikan hanya ingin memberi satu petunjuk, khususnya mendidik anak tangguh. Nih kuncinya, yaitu bahwa kedekatan hubungan anak dan ayah di masa kecil mempengaruhi seorang anak untuk tetap kokoh terhadap prinsip di saat ABG. Kita bisa bayangkan, ternyata wajah ayahnya saja yang diingat membuat dia tercegah. Ayah, kalau anak tidak dekat dengan ayahnya, ketika ayahnya dimunculkan, mungkin malah berkata, ini ayah gangguin aja nih, lagi asik-asik juga, sana. Bedanya Yakub dengan Yusuf adalah baru wajahnya saja sampai ayahnya marah, dia sampai syahwatnya tiba-tiba nggak ada lagi. Disinilah kenapa khususnya para ayah menentukan sekali kekokohan anak ABG saat mereka remaja. Anak yang dekat dengan ayahnya di masa kecilnya dan ayahnya senantiasa menasihatinya, maka di saat dia ABG digoda sama temannya, maka kalimat ayah menjadi rujukan. Ngerokok lo? Enggak. Ngerokok sekali doang? Enggak. Sekali doang? Enggak. Ih, dasar kamu bencong. Enggak, kata papaku justru bencong banyak ngerokok. Kata papaku, kata abiku, ini kalimat yang jarang diucap oleh anak sekarang. Justru ketika papahnya menasehati atau abinya nasehati, apa kata anak sekarang? Abi sotoy, abi so tahu. Kata ibu guru nggak begitu. Abi so tahu, kata ustadz nggak begitu. Maka disinilah kuncinya.
Ketika anak siswa menjadikan apa kata ayahnya menjadi rujukan, ini bersyukur. Maka kalau ada siswa kita, maaf para ustazah, para ustadz, kalau ada siswa kita kasih tahu terus dia ngeyel, kata abiku nggak begitu, bersyukurlah. Kita apresiasi bapaknya telepon sambil diskusi. Begitu kuat nilai dari ayahnya, sampai-sampai ustadznya itu harus berusaha meyakinkannya berkali-kali. Ini harus kita rujukan. Makanya rahasia pertama mendidik anak yang tangguh adalah hubungan ikatan batin antara ayah dan anak dulu nih. Sebab fungsi ayah adalah fungsi untuk menjaga anak dari lingkungan yang rusak. Sekarang kita lihat anak-anak yang muncul, yang tadi saya bilang alay, menjadi anak geng motor. Ya, kalau perempuan cabe-cabean, ya kalau cowok terong-terongan. Kalau bencong, terong dicabein. Ya, terong balado, orang Padang bilang. Kenapa ini muncul? Salah satunya adalah karena ayah yang cuek. Maka ketahuilah para ayah, kenapa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Tuhfah. Saya mengutip kalimat beliau di dalam kitab Tuhfah. Kitab Tuhfah ini Tuhfatul Maulud di Ahkamil Maulud. Kitab yang beliau tulis untuk anaknya bernama Ibrahim. Beliau tulis kitab ini dalam waktu 1 malam. Tebalnya 800-an halaman. Ya, ini ulama iseng-iseng aja. Nulis kitab iseng-iseng tebal 800 halaman. Ya, kalau ada cinta 1 malam, nih kitab 1 malam. Ya, beliau menulis di bab 16-nya kalimat yang menyentil para ayah. Apa kata beliau? Wa idza tabartal fasadu fil aulad ra'aita matahu min kibalil aba. Jika Anda melihat kerusakan pada anak-anak, penyebab utamanya justru dari sisi ayah. Ayah yang cuek, ayah yang enggak perhatian. Padahal ketahuilah para ayah, nasab seorang anak menunjukkan kepada siapa Allah meminta pertanggungjawaban. Tuh, ayah lupa anak nasabnya kemana. Makanya salah satu fungsi nasab itu ada pertanggungjawaban. Dulu di zaman khalifah kalau anak bandel ditanya bapaknya, man abuka. Kalau sekarang mana mamahmu, mana umimu. Di akhirat itu ditanya juga bapak. Makanya hadis tentang masalah pengasuhan itu dimulai dengan kalimat ar-rajul. Rajul itu laki-laki, ayah. Innar rajula, dalam hadis riwayat Baihaqi, la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya ada seorang ayah ditinggikan derajatnya di surga Allah. Fayaqul, dia bertanya, anna lihada, bagaimana bisa aku mendapatkan ini? Dia bertanya heran. Maka dijawab oleh Allah, fayuqal bi istighfari waladuka lakana, doa dan permohonan ampun dari anakmu. Ayah yang disebut di sini. Makanya ayah itu peran yang tidak bisa kita hindari. Itulah kenapa saya ingin luruskan pepatah yang selama ini menyebutkan al-ummu madrasatul ula. Pepatah ini benar tapi kurang lengkap. Yang benar al-ummu madrasatul ula wal abu mudiruha. Ibu madrasah pertama seorang anak dan ayah adalah kepala sekolahnya. Wajib dicatat ini supaya ayah tahu fungsinya apa. Ayah itu kepala sekolah. Kalau ayah cuma ngurusin genteng bocor, keran hilang, nih ayah penjaga sekolah. Ayah marbot sekolah. Ayah kepala sekolah. Ya, ini. Saya ingin sampaikan begini. Yakub menjalani fungsi itu. Makanya dalam kitab Hiwarul Aba mal Abna fil Qur'anil Karim ditulis oleh seorang ahli pendidikan dan asal Ummul Qura Mekah, Sarah binti Halil Ad-Dakhili Al-Mutairi, beliau mengatakan bahwa justru Quran memuat 17 dialog pengasuhan, 14 diantaranya itu ayah dan anak. Makanya kalau kita lihat semangat Quran justru lebih banyak ayah. Kita lihat contohnya di sini Yakub, para ayah. Bukti bahwa Yusuf dekat dengan Yakub, dan ini menarik bagaimana hubungan ayah dan anak ya. Yusuf dekat sama Yakub. Dari mana taunya kita dekat? Itu ada dalam surat Yusuf ayat 4. Di mana Allah mengatakan wa idh qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ini penting nih. Saya ingin mengurai 2 hal di sini. Pertama, Yusuf memanggil ayahnya dengan panggilan ya abati, bukan ya abi. Ternyata kalau kita lihat panggilan anak kepada ayah dalam Al-Quran lebih banyak sebut ya abati. Selain Yusuf siapa lagi? Ismail. Lihat dalam surat As-Saffat 102. Ya abati if'al ma tu'mar.
Ya abati, bukan ya abi. Apa bedanya? Apa bedanya ya abi dengan ya abati? Disebutkan oleh Sarah binti Halil, ya abi itu panggilan untuk ayah yang jaraknya dekat. Jaraknya dekat, saya sama dekat nih sama Ustaz Syafaat ini manggilnya abi kalau dia ayah saya. Ayah yang jaraknya jauh dipanggil abati dengan tambahan tak di sini. Kenapa dipanggil abati? Menunjukkan rasa kangen, rasa rindu, rasa cinta. Ya abati. Saking dia membutuhkan ayahnya yang pergi jauh. Nah, pertanyaannya di sini, Yusuf dan Yakub kan dekat, lagi cerita mimpi ini, lagi cerita mimpi. Kok manggilnya tetap ya abati bukan ya abi? Kan ya abi dekat. Disebutkan oleh penulisnya Al-Mu'allif, ini membuktikan saking kangennya Yusuf sama ayahnya, bahkan di saat dekat pun dia kangen. Maka jangan GR kalau anak kangen sama ayahnya lagi jauh. Mungkin itu karena rekening anak lagi kosong. Abi pulang, kenapa paket kuota aku habis? Begitu dekat, cuek-cuekan. Ayahnya di ruang tamu, anak di kamar. Ayahnya ke kamar, anaknya ke ruang tamu. Ya, BBM-an. Ya, WhatsApp-an. Nak, makan nak, udah ya, baru aja di-download, makan aja di-download, saking nggak mau ketemu ayahnya. Maka perhatikan di sini. Kalau para ayah di sini lagi asik kerja, tiba-tiba anaknya pengen banget maaf main sini. Terus tiba-tiba diambil kacamata, game lock. Abi lagi kerja, nah ini apresiasi. Anak kita lagi deket aja kangen. Bersyukurlah kalau sudah memiliki ini. Ini pertama. Jadi kalau justru deket kita, Abi kok nggak di rumah terus sih, nggak pergi-pergi? Pengennya tuh Abi mau pergi mulu, katanya mau mancing, katanya mau ini, katanya mau Abi mau dimainin. Abi lagi nulis makalah dulu, nggak mau, dinaik di sini ya udah kita sambil ngetik, pegangin dia, bersyukur. Ini tandanya kita telah mampu mengikat hati dia di usia remaja, di usia dini. Nanti saat remaja, saat digoda temannya dia akan bilang, kata abiku nggak begitu. Ini pertama. Mendidik anak tangguh, kekuatannya mulai dari kedekatan dengan ortu. Yang kedua, Yusuf cerita tentang mimpi. Mimpinya diceritakan di sini. Ciri kedua anak dekat dengan orang tuanya adalah dia tidak punya privasi. Mimpi bagi sebagian anak adalah privat. Nggak semudah itu diceritakan. Antum punya mimpi yang aneh, mungkin nggak cerita sama tukang bakso baru lewat. Bang. Tahu mimpi saya tidak? Tidak mungkin. Pasti kita cerita sama kawan terdekat. Akhi, masa anak semalam mimpi istri anak 3. Ya. Terus dia balas, ya antum mah beruntung, mimpi masih boleh. Anak mimpi diprotek sama istri. Ya. Jadi dia masih cerita mimpi. Ketika anak cerita mimpinya, tanda dekat. Sebab mimpi ini wilayah privat. Maka bersyukurlah. Bi, masa aku semalam mimpi ketemu wanita cantik tiba-tiba ngompol. Ingat, anak ketika mimpi basah pertama kali diketahui oleh ayahnya, tanda ayahnya bertanggung jawab. Sebab betapa banyak anak mimpi basah nggak tahu mandi junub. Ya, padahal bab fikih pertama kali tentang kesucian. Tapi dia mengalami mimpi basah, dia cuman sholat subuh, dia rajin, dia cuman mewudu karena pikir ngompol. Harusnya mandi junub. Kenapa dia nggak mandi junub? Karena ayahnya nggak sempat mendekatkan, mengajarkan. Nah, bagaimana supaya kita tahu dekat? Nah, maka di era sekarang, kalau ditanya mendidik anak tangguh, rahasianya satu, yaitu menjebol privasinya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekarang ditanya, bagaimana Ustadz cara mendidik anak yang tangguh, jebollah privasinya. Sebab privasi di anak ABG sekarang sejatinya membunuhnya. Ini saya ingin kalimat ini dipertebal. Privasi di anak ABG sekarang sejatinya membunuhnya. That's my privacy. Ini privasi aku, kenapa sih Umi mau tahu aja? Di Jakarta saya mengalami kasus seorang ustazah, saya menangani kasus. Ada seorang ustazah Majlis Talim, itu dia, jadi kan gini, saya tuh lagi membuat modul buat para ibu-ibu Majlis Talim. Karena saya punya kawan dari Saudi, itu bilang gini, Indonesia ini luar biasa sebenarnya kekuatannya. Saya belum pernah menemukan satu-satunya negara yang majelis taklimnya terbanyak di dunia. Ya kan? Coba antum lihat. Indonesia tiap RT majelis taklimnya banyak. Ibu-ibu
Coba antum kunjung ke negara lain, ya, tidak seperti Indonesia. Majelis taklim tingkat RT ada. Tapi sayangnya majelis taklim ibu-ibu ini nggak punya modul. Berapa banyak ibu yang 20 tahun mengaji majelis taklim cuman hafal surat Yasin. Tidak dijadikan sarana untuk mendidik menjadi ibu yang baik. Makanya saya bilang, kalau misalnya negara melihat majelis taklim ini sebagai aset, kita bikin modulnya, nggak butuh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Cukup ibu-ibu ini rajin ngaji, dia tahu bagaimana menjadi ibu. Dia tahu bagaimana caranya berkomunikasi sama anaknya, dia tahu materinya. Makanya ustazah ini tertarik dengan pemaparan saya, dia bilang, Ustadz boleh nggak gantian ngisi majelis taklim ibu-ibu. Makanya di Jakarta saya bina majelis taklim ibu-ibu khusus materi parenting. Nah, ustazah ini punya anak ABG, ini kasusnya di ustazah ini. Anak ini mulai tumbuh ABG, dia berbusana muslimah, pakai jilbab, ya, rajin sholat ke musola. Suatu hari dia punya akun Facebook. Nah, akun Facebook ini dia kan bisa dibilang semua orang diterima jadi temannya dia. Sampai dia ketemu ada seorang lelaki di status Facebooknya sepertinya baik, penuh kalimat motivasi. Ujung-ujungnya ngirim Facebook Messenger, inbox, ya, mulai melancarkan rayuan. Ukti siapa namanya, gimana, begitu. Ujung-ujungnya keluarlah kalimat uhibbuki fillah, uhibbuka fillah. Mereka jadian pacaran di Facebook, tapi karena ini privasi, uminya nggak tahu. Akhirnya ketemuan, kan nggak boleh, ini rahasia. Ketika ketemuan, sekedar pegangan tangan, lama-lama inilah yang terjadi. Nang main laki-laki tadi, birahinya muncul, diajak maaf berciuman, sampai minta lebih, diajak berhubungan intim, wanita ini nolak, nggak mau. Sampai laki ini bilang, kapan kamu siap? Kan kita pakai pengaman, nggak akan hamil. Besok ditagih lagi, begitu terus. Padahal awalnya dia curiga nih lelakinya baik, tapi kok begitu juga. Suatu hari disebutkan oleh ustazah ini bagaimana dia tidak sedih. Lelaki ini karena syahwatnya sudah diubun-ubun, melakukan rekayasa kasus. Dia menelpon si pacar dan suara parau, dia bilang, saya habis dibegal. Tahu dibegal? Ya, saya habis dibegal, dibuang di sebuah kebun di belakang masjid dekat rumah kamu. Tolong saya, sekarang jam 11:30 malam, darah saya bercucuran, nggak ada lagi orang saya ingat nomor handphonenya kecuali kamu. Si perempuan ini kan cemas, muslimah ini, mau keluar tapi malam-malam. Mau ngomong sama ibunya, pasti ibunya marah sama uminya. Bingung, cemas, nelpon lagi. Ya sudah, kalau kamu nggak nolong saya, kamu akan dapati berita saya sudah jadi mayat besok. Karena panik, akhirnya dia nunggu uminya tidur, dia keluarin motor pelan-pelan. Dia cari kemana sumber si cowok ini bilang saya dibuang sebuah kebun. Nggak jauh dari masjid. Makanya dipandu dia ke sana. Begitu sampai di tempat lokasi, na'udzubillah, ternyata wanita ini diperkosa. Dia sudah merencanakan aksi pemerkosaan. Begitu diperkosa, dia teriak-teriak, dia bertolong. Alhamdulillah lewatlah majelis para habib, para peserta pengajian baru pulang. Karena di Jakarta ada majelis Rasulullah, majelis para habib, itu pulangnya jam 12 malam, jam 1. Nah, melewat dekat suara ini, tiba-tiba ditolong, digebukin lah, sampai akhirnya perempuan ini berhasil diselamatkan dari kesucian dia, dari upaya si lelaki ini. Nah, perempuan ini dalam keadaan pakaian terkoyak, nangis, akhirnya dianterin sama bapak-bapak ini ke rumahnya. Jam 1 malam, kata ustazah gini, Ustadz bisa bayangkan ibu mana yang tidak shock? Jam 1 malam ada yang mengotok pintu, saya pikir siapa? Saya melihat anak saya tiba-tiba di luar dan pakaian aut-autan. Kamu dari mana, kata ibunya. Akhirnya diceritakan sama ini, saya lemes kali, kok bisa anak wanita saya keluar malam-malam. Dan saya lebih shock lagi, Ustadz, sudah 2 tahun dia pacaran sama berandalan, saya tidak tahu. Maka di sini rumusnya, para ibu, para ayah. Maaf. Sampai jam berapa ya? 10 menit lagi. Maka rumusnya di sini. Mendidik anak tangguh di era sekarang, yaitu menjebol privasinya. Di mana anak demikian mudah bercerita, Umi, Abi, masa tadi di kelas ada yang naksir aku. Masa sih iya dikirim puisi sama aku? Mana puisinya? Pangeran di Penogoro. Alah, ini puisi perang, ini puisi perang. Tapi kan puisi juga, Umi. Iya, tapi kamu jangan GR. Bersyukur kalau anak kita cerita. Berhati-hatilah kalau anak kita, enggak ada masalah.
Kamu kenapa sih? Enggak, biasa. Tiba-tiba kaget, dikeluarin dari sekolah. Tiba-tiba kaget, hamil. Tiba-tiba kaget, ternyata bandar narkoba. Nauzubillah min dzalik. Karena itulah, karena waktu yang terbatas, saya slide-nya panjang, tapi saya batasi sampai di sini. Makanya kenapa peran ayah di era ini mendidik anak yang tangguh, saya cuma memberi satu kesimpulan penting. Pertama, ayah tugasnya menjalin hubungan dengan kecil dari untuk anak, untuk membuat anak dipandu melewati situasi di masa depan, situasi di luar. Ini tugas saya. Tugas ibu bagaimana? Tugas ibu adalah memberikan rasa nyaman kepada anak, memberikan rasa nyaman sehingga ibu jadi magnet untuk pulang. Sebab begini, masalah sekarang para anak-anak adalah ketika ibu tak lagi dirindukan. Sekarang nih kita mengalami fenomena, maaf saya kasih sebuah ilustrasi, mudah-mudahan coba sekali-sekali main ke akun Facebook, mana ya? Oke, sini. Coba sekali-sekali kita main-main ke akun Facebook atau ke akun Twitter. Kita coba klik kalimat maaf mama bangsat, kita akan dapati kalimat ini. Ini anak-anak sekarang tuh kalau marah nyebut orang tuanya gitu. Kebaca? Ya. Ya, kebaca ya. Tuh. Ini khususnya ibunya. Tuh. Kebaca? Ya. Ini saya paparkan fakta sekarang ketika ibu dimusuhi. Mommy is enemy. Ini fenomena saat ini. Umi is enemy. Ibu dimusuhi. Ya, ini sekarang banyak, ada sekitar 1000. Ya, oke, ini jadi pemikiran supaya kenapa? Nah, ini bahayanya. Sebab saya ingin bilang gini, ada lagi nih ya. Mana nih? Sorry. Tuh, menyebut ibunya seperti itu. Ya, oke, cukup ya, cukup. Mungkin ada yang tahu bahwa bagaimana di akun Facebook tuh sempat heboh beberapa bulan yang lalu, seorang anak yang laptopnya ketumpahan air. Kemudian dia upload status di Facebook ngomongnya begini, dasar emak gua pelacur. Kemudian disuruh ibunya jual kelaminnya supaya bisa mengganti laptopnya rusak. Itu ditulis terang-terangan di Facebook. Nah, saya ingin batasi ini karena saya konselor remaja, saya setahun mengalami berinteraksi dengan mereka di jalanan. Saya biasanya kalau malam-malam di waktu luang, saya nongkrong sampai subuh. Dia menemani mereka, bahkan saya ikut dulu klub sepeda fiksi-fiksi waktu Jakarta. Dari Jakarta daerah Pancoran, biasanya sampai gue sepeda ke Roti Bakar Edi di Blok M. Itu kalau yang tahu Jakarta, saya biasa main di situ. Saya temukan fenomena ini sudah lama. Ada dua penyebab ini kenapa anak sekarang begitu memusuhi ibunya, dan ini bahaya. Petaka pertama pengasuhan ketika ibu tak lagi dirindukan. Ini anak kenapa betah nongkrong di mall, betah nongkrong di PS. Kenapa betah nongkrong? Karena ibunya nggak punya daya tarik magnet untuk pulang. Malas aduh Umi nggak pengen pulang. Ibu menjadi daya tolak anak untuk pulang. Ini evaluasi buat para ibu. Kenapa? Karena tantangan di luar semakin dahsyat. Tapi Ustadz, orang tua dulu galak-galak. Iya, orang tua dulu galak-galak. Tantangan di luar nggak sehebat sekarang. Segalak-galaknya orang tua dulu, anak pengen pulang karena di luar masih banyak tanah kebun, gelap, daripada kesambet jin dengan pulang. Sekarang anak sekarang ditampung di banyak tempat. Ibu nggak punya daya tarik magnet. Ada dua sebab yang mohon maaf ibu kalau saya sebut di sini, mohon maaf supaya tidak tersindir. Saya ingin supaya ini bisa. Yang pertama, kenapa anak sekarang memusuhi ibunya sehingga dia nggak pengen pulang? Karena ikatan batin dengan ibu yang rusak di masa kecil, ditandai dengan salah dalam proses menyusui, yaitu ketika ibu terlalu cepat menyapi atau memberi ASI cuma dari botol saja, jarang dibelai dan dipeluk. Makanya kenapa Ibnu Qayyim buat kaidah begini Bu di dalam kitabnya, jika ASI seorang ibu berhenti sebelum anak berumur 2 tahun, hak anak untuk bermain dengan puting ibu tidak boleh dilarang. Maksudnya apa? Anak kalaupun ibu bekerja, ada ibu bekerja di sini?
Ada, saya ingin kasih solusi. Ibu kalau terpaksa bekerja, tidak harus meras ASI, jangan mengandalkan ASI de botol karena badannya bongsor tapi jiwanya kerdil. Maka malam harus ditempelin ke puting atau ke dada. Di sinilah anak memiliki ikatan batin sama ibunya. Maka di umur ini tidak boleh ada istilah bau tangan. Anak harus tetap direspon. Jangan nanti bau tangan, ini fase yang benar. Sebab anak sampai umur 2 tahun butuh ibunya. Rasulullah SAW misalnya mempercepat sholatnya pada saat apa? Anaknya ada anak menangis. Apa Rasulullah langsung mengatakan itu anak siapa tuh? Sabarin. Tidak, dipercepat sengaja. Sebab ingat, anak sampai umur 3 tahun dia kalau nangis dia tidak bisa menunggu. Tidak bisa menunggu. Makanya para ulama menyimpulkan hukumnya membatalkan sholat sunnah untuk mendiamkan bayi nangis boleh. Kalau sholat sunnah, nggak jadi lah. Ada bayi nangis, ya udah langsung gendong. Boleh. Dan ini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin ya dalam fatwanya. Kenapa? Karena memang bayi butuh segera. Jadi ibu jangan bilang bau tangan. Ibu yang dekat dengan anaknya di masa kecilnya mempengaruhi kualitas hubungan ibu dengan anak saat dewasa. Saat ibu mukanya berubah saat anak ABG, anak sensitif. Umi kenapa? Umi aku salah ya Mi tuh. Tapi kalau ibu nggak dekat sama anaknya karena ibu jarang dipeluk, anak lebih banyak dikasih makanan doang, maka anak saat uminya aura wajah berubah malah kebalikannya, malah ngeledek. Umi cool banget nih, sering-sering Mi kayak gitu Mi. Ini pertama ya. Yang kedua, kenapa terjadinya fenomena mami isunami? Karena peran ibu yang tertukar. Peran ibu sejatinya memberi rasa nyaman. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan tazawwajul wadudal walud. Nikahilah olehmu wanita punya jiwa wadud dan walud. Apa wadud? Al-mawaddah. Akar kata di mawaddah artinya memberi rasa nyaman. Ibu harus memberi rasa nyaman. Sementara walud artinya bisa melahirkan. Bisa melahirkan saja tapi tidak memberi rasa nyaman, maka anak nggak nyaman sama ibunya. Nah, fungsi ayah apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu adalah qawam. Apa makna qawam? Takwimun nizam, menegakkan aturan. Nah, sekarang kebalik era sekarang. Ya, ibu kan banyak ikut seminar parenting. Pembicara parenting kadang bikin cemas. Makanya ibu kalau pulang justru ibu ngambil hak ayah, itu bikin aturan. Nonton TV nggak boleh lebih dari 2 jam. Ingat. Ya Allah, laptop masih dinyalain. Makan Indomie. Makan Indomie. Es krim. Tiba-tiba ayahnya pulang, Abi mau es krim? Boleh. Ibu, ini wilayah bukan wilayah ibu. Ngomong sama suami, ini tanggung jawab kamu Bi. Aku buat anak. Maka orang tua terdahulu tuh nggak belajar mau parenting bener. Ya ketika bapaknya marah, kamu tuh bilang tiba-tiba nangis dipeluk. Sabar ya nak. Abi keras tapi sama sini. Umi peluk. Ini benar. Kalau sekarang, anak sekarang nangisnya sama uminya, terus yang meluk siapa? Maka di sini nih, Umi, para umahat di sini kembalikan itu kepada suami. Ini tanggung jawab Abi. Kalau kita belajar tafsir surat Luqman, dijelaskan oleh At-Tabari. Kenapa ada pesan di ayat 12 sampai 19 Luqman? Karena Luqman tegas untuk menasihati anaknya yang sudah mulai bandel. Dia yang menerapkan aturan. Dibilang apa? La tusyrik billah. Kan dia bilang begitu kepada anaknya. Jadi bukan ayah cok itu urusan umi itu nasihatin anak, bukan bapak yang nasihatin. Umi yang tugasnya adalah iya makanya ya dan kalian gitu ya sini. Emang Abi nasihatin biar ini. Kok sekarang umi nggak bapaknya udah mi sabar udah mi. Kebalikan. Maka nih para akhwat ya, saya karena waktu terbatas saya bilang kembalikan fungsi dasar ibu di era sekarang menjadi rasa nyaman. Sehingga anak kalau anaknya ibunya nyaman mana pengen pulang terus. Jam 10 malam tiba-tiba mau pulang kenapa? Masih sore enggak kangen sama Umi. Makanya supaya uminya memberi rasa nyaman, Umi harus punya 3 skill. Waktu saya berapa menit lagi? 5 menit lagi, saya kasih 3 skill. Mau saya kasih tahu? Supaya ibu dirindukan. Oke ya, sekarang praktekkan. Skill dasar seorang ibu supaya dirindukan, anak selalu pengen pulang.
Yang pertama adalah skill memasak. Oke? Memasak memang bukan kewajiban para akhwat. Betul. Silakan semua lihat kitab fikih masing-masing, tidak ada satupun keterangan akhwat wajib memasak. Sebab kita membangun rumah tangga bukan rumah makan. Benar? Benar. Saya nggak tolak itu. Tapi ketahuilah penelitian dari mahasiswa psikologi UGM di Jogja berdasarkan surveinya, hal apakah yang membuat anak kangen pulang? Rindu masakan ibu. Mama nggak betah di sini, pengen pulang soalnya di sini masakan begitu terus. Pengen banget masak sayur asem bikinan mama. Walaupun cuma sayur asem tapi asemnya original dari badan mama. Tuh, tak tergantikan asemnya. Maka ibu-ibu di sini, please. Salah satu PR halakoh para akhwat adalah membuat para akhwat-akhwat bisa masak. Jangan sampai masak air aja nanya bumbunya apa. Masak air. Nanya bumbu, ya Allah. Please para akhwat sekarang ya. Kalau akhwat dulu kan sumur kasur dapur, kalau sekarang sumur kasur Carrefour. Harus bisa memasak. Kalau ditanya bukan wajib ini, daya tarik magnet. Jangan ngandelin 14045, 14022. Ya Allah. Saya kalau udah gini jadi geregetan juga. Bisa masak? Ustadz saya bisa. Ya, soto, rendang, sop dalam bentuk mie instan. Tuh. Awas sekarang gitu, pagi mie goreng, siang mie rebus, malam mie goreng direbus. Besok pagi mie rebus digoreng. Maaf kalau tersinggung, saya ingin bilang akhwat yang cuma bisa masak mie, siap-siap dipoligami. Oke, skill pertama apa? Masa abis ini share gimana cara memasak gimana ya. Pokoknya itu nggak jadi ini jadi hobi. Setiap majelis talim saya bina ada lomba memasak. Saya bilang ibu, bahkan saya jadi ustadz yang paling beruntung mungkin di dunia ini. Karena sebelum mengisi ditanya dulu, ustadz mau dibikinin apa? Waduh, enak banget jadi ustadz. Pulang dibekalin oleh ustadz, kami bikin banana cake coba ya gitu. Selalu ada yang dibawa. Oke. Skill dasar pertama memasak. Yang kedua, skill dasar seorang ibu wajib memijit. Bisa memijit. Oke, jangan tersinggung dulu. Bukan berarti buka pijat refleksi depan rumah. Bukan, gini. Setiap anak wajib suka dipeluk, suka disentuh. Sampai dewasa orang tuh butuh dipeluk, butuh disentuh. Ingat, ini rumusnya. Tapi kalau anak sudah ABG, main peluk aja, mereka nolak. Apa sih ini? Maka memijit, memberi konteks terhadap pelukan. Sini, akhirnya iya enak nih. Dan ketahuilah ketika seorang anak mau diusap bagian punggungnya, mau disentuh bagian perut dan bagian telapak tangannya, ini membuat anak lancar bercerita. Makanya jangan sepelekan profesi tukang pijit, sejatinya tukang pijit itu konselor. Benar. Di kampung saya, nggak tahu di sini, itu tukang pijit tahu aib semua tetangga. Benar. Lagi pijit gini, kok biru-biru bu? Iya, ini saya habis dipukulin, tuh kan cerita. Makanya kenapa kalau istri saya dipijit wajib saya temani. Karena kalau nggak ceritanya bablas. Wajib saya temani. Makanya itu kalau kita mijit itu sarana untuk nanya, kok ini gini? Iya mi. Nah, terbuka kan, kebongkar rasanya. Oke, pertama apa? Yang kedua, nih habis ini. Baru 2 sini saja, jangankan anak kangen pulang, suami juga pengen pulang terus nih. Percaya sama saya, habis ini kalau punya 2 skill ini, itu suami banyak yang resign dari kantornya. Ya, bisnis online semua di rumah ya. Oke, yang ketiga. Karena waktu terbatas, saya batasi karena ini Yusuf, ini sebenarnya slide-nya panjang, tapi ini yang 3. Supaya ibu dirindukan, skill ketiga adalah bisa mendengar. Kenapa? Karena kalau berbicara nggak usah diajarin, ini udah bawaan orok, ibu-ibu udah bisa bicara. Ya, sebab wanita itu yang sehat jiwanya minimal mengeluarkan 20.000 kata per hari. Itu wanita sehat jiwanya. Maka ibu kalau bicaranya sedikit tanda emosinya lagi sakit. Makanya bapak-bapak sini harus tahu kalau istri tanya 1 jawaban 1 tandanya lagi sakit. Udah makan belum? Udah. Makan apa? Ayam. Ayam apa? Goreng. Beli di mana? KFC. Nanya mulu, itu lagi sakit. Kalau istri ditanya 1 jawabannya 1000 tanda lagi happy.
Udah makan belum? Udah, tadi aku mau beli ayam goreng, di tengah jalan ketemu Bu Juju. Aku ditawarin batu akik bacan, Pak. Cuman 100.000, 5, dapat 5. Terus aku dimain ke rumahnya, arsiteknya Ridwan Kamil. Terus aku ditawarin asuransi, ternyata dia agen asuransi juga. Nah, dari ayam goreng, kalau ujung-ujung asuransi, itu tanda istri kita lagi happy. Ya, jadi nggak usah dikasih tahu kalau istri itu lagi happy, cukup lihat cara dia bicara. Makanya istri kalau banyak bicara itu udah mafhum. Cuman kelemahan ibu-ibu itu adalah di mendengar. Sebab begitu banyak anak yang baru cerita sama ibunya, tiba-tiba akhirnya malas cerita karena ibunya nggak sabar mengeluarkan ayat. Benar. Bunda, masa tadi ada yang godain aku? Kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim. Itu kan aku mau diruqyah kan? Malas tuh, asap ngebul, malas, nggak mau. Ayatnya nggak salah. Tidak salah. Ibnu Mubarak hanya mengatakan berhati-hatilah menyampaikan ayat karena kalau di saat yang tidak tepat orang akan menolaknya. Makanya dengarkan dulu, perhatikan dulu. Ya, sebab sesuatu yang baik kalau nggak kontekstual malah merusak. Contoh bapak-bapak ini zikir baik nggak? Baik. Coba zikir istighfar pas lagi memandang wajah istri. Astagfirullahaladzim. Tetangga lewat, alhamdulillah. Itu kan jadi musuhan nih masalah. Zikirnya salah nggak? Ya enggak lah. Yang salah itu konteksnya dia nggak tempatkan. Coba antum ngucap lagi orang musibah, alhamdulillah. Nggak salah, konteksnya yang salah. Ya, jadi pahami ini, nasihat tidak salah kepada anak. Tidak salah menasihati anak, tapi saat anak curhat pakai kuping kita. Makanya teknik supaya anak mau bercerita namanya teknik cicak, tahu? Kalau anak cerita tiba-tiba harus ngomong apa? Ya Allah, wajib begitu. Kalau enggak anak akan cerita sama cicak beneran. Ya, maka ibu-ibu di sini pahami penting untuk banyak mendengar. 3 skill ini adalah salah satu benteng membuat anak magnet. Jadi kalau rumusnya 2 ini. Ayah di luar sebagai pagar yang memberitahu bla 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 bla. Inilah dunia yang keras nah, bla bla bla. Kamu jangan main-main dengan internet. Bla. Ini seperti Yakub kepada Yusuf, maka ibu yang membuat ayo nak pulang. Inilah salah satu konsep mendidik anak tangguh, belajar Nabi Yusuf. Maka Yusuf di sini belajar 2 hal. Dia nggak punya privasi. Ya. Maka beruntunglah kalau anak kita apa-apa cerita. Ya, sebab inilah ciri anak yang tangguh. Waktu yang membatasi kita, seharusnya saya tuntaskan. Saya percepat aja kalau gitu ya. Di sini 5 masa krisis anak. Ya, ini sekilas baca aja. Menurut Profesor Gregory Slayton ada 5 masa krisis anak dan ayah yang berperan di sini. Masa krisis pertama awal sekolah, saya percepat. Anak kalau di sekolahannya lambat adaptasinya, harus uminya nemenin, uminya ke WC diikut ke WC, uminya pergi dia nangis, maka salah satu masalahnya karena nggak dekat dengan ayahnya. Anak yang dekat dengan ayahnya cenderung mudah adaptasi dengan dunia luar. Ya, makanya kalau anak dekat dengan ayahnya kelihatan dia ramah sama siapa aja, bahkan orang baru dikenal aja disapa. Tukang bakso lewat, abang, siapa dek? Tahu. Pernah ngeliat nggak anak di masjid habis sholat disalamin satu-satu jamaah? Itu karena dekat sama ayahnya. Makanya kenapa Dr. Anand Baharis bilang tugas membangunkan anak itu harusnya ayah. Anak yang pagi hari dibangunkan oleh ayahnya lebih berprestasi dibandingkan jika dibangunkan ibunya. Maka ayah bangunin, bukan ibu. Anak melihat proyeksi tokoh pada saat pagi hari. Yang kedua, menjelang pubertas, anak siap memasuki dunia remaja, sosok ayah. Yang ketiga, masa remaja, anak wanita khususnya yang dekat dengan ayahnya tidak mudah gampang jatuh ke pelukan lelaki lain. Jadi kalau ada anak yang maaf jadi cabe-cabean, anak karena nggak dekat dengan ayahnya, karena kebutuhan dasar itu wanita itu ingin diperhatikan, dicintai. Begitu ada cowok yang merayu dia, wajahmu mengalihkan duniaku. Bapak kamu supir angkot ya, soalnya kamu ngetem terus di hati aku. Anak ini langsung menyangka ini lelaki yang hebat luar biasa, sebab lisan ayahnya terlalu kaku untuk menyatakan cinta. Ayah yang telat menyatakan cinta kepada anaknya, siap-siap menerima anaknya diikat hatinya oleh laki lain. Maka jangan sungkan mengatakan duhai cintanya ayah, duhai cintanya abi.
Di dunia ini tidak ada satupun lelaki yang lebih mencintai kamu kecuali Abi. Kamu harus tahu itu. Ada yang mengganggu kamu, bilang, nah, ayah Abi ganggu lagi tuh orang. Anak harus diikat di sini. Makanya ini menjadi patokan. Berikutnya persiapan nikah. Akhwat yang sulit banget memilih pasangannya, udah berkali-kali ta'aruf gagal. Masalah pertama karena nggak punya sosok ayah. Akhwat yang nggak punya sosok ayah sulit bentukan calon pasangannya, bingung, nggak punya pertuar. Sebab kalau akhwat dekat dengan ayahnya, maka ayah menjadi rujukan dia untuk cari jodoh. Ketika ayah menjadi cinta pertama bagi akhwat, maka dia mencari jodoh seperti ayahnya. Tipe kamu kayak siapa? Kayak Abi. Tipe 90, beratnya 90 maksudnya. Ya. Kalaupun bukan seperti Abinya, minimal yang dipilihkan oleh Abinya. Dok, sini dok, kamu udah umur sekian, kok belum nikah? Habis nggak ada yang kayak Abi. Sini nih, ada binan Abi nih umur sekian. Kamu mau nggak? Ini pilihan Abi, oke. Makanya ingat para ayah di sini. Jika ayah nggak dekat dengan anak wanitanya, siap-siap menerima calon mantu yang menyesakkan dada. Wajib dekat dengan anak wanita, biar anak wanita mantunya itu sesuai kriteria kita, karena dia nggak jauh dari yang kita ajarkan. Yang kelima adalah 5 tahun pertama usia pernikahan, ini masa krisis. Akhwat yang menggugat cerai suaminya, faktor pertama juga karena kita punya sosok ayah. Ketika begitu disakiti oleh suaminya, kesimpulannya satu, semua laki-laki brengsek. Sebab ayahnya tak mengikat hatinya. Maka yang membuat akhwat bertahan dalam rumah tangga yang kisruh, salah satunya karena dia menghargai ayahnya. Masih punya peluang, harapan. Oke. Berikutnya sosok Yusuf disebut tangguh karena dia mampu melewati ujian kemarahan. Di saat dia disakiti bertahun-tahun, bertemu dengan orang menyakitinya, tiba-tiba dia keluar kalimat yang luar biasa. Kenapa Yusuf menjadi pribadi yang mudah memaafkan? Rahasianya karena Yusuf memiliki cinta yang besar dari ayahnya Yakub. Dan inilah rahasianya. Pribadi yang gampang marah, emosional, dendam, negative thinking adalah pribadi yang gak cukup kasih sayang di masa kecilnya. Ini kata kuncinya. Kalau kita dapeti ada kawan kita, dia gampang banget marah, negative thinking, kita senyum sama dia, dia cibir, apa lu senyum-senyum? Nggak senyum sama dia, diomongin juga, itu orang sombong banget sih. Kenapa nggak senyum-senyum? Senyum salah, nggak senyum salah. Ada nggak orang kayak gini? Kalau kita temui orang kayak gini, jawabannya cuma satu, dia ini fakir cinta. Nggak dapat dari ayah ibunya di masa kecil. Anak yang nggak cukup kasih sayang dari ortunya cenderung caper. Bawaannya negative thinking, marah, dendam. Itu yang dialami oleh Yusuf dan saudaranya. Yusuf dicintai jadi pemaaf, sementara saudaranya nggak merasa dicintai. Ya. La Yusufu wa hu ahabu ila abina minna. Yusuf dan saudaranya lebih dicintai daripada kami, kan gitu. Makanya dia jadi pendendam. Anak yang tidak dicintai cenderung jadi pendendam, emosional, sebagainya. Baik. Kenapa anak butuh cinta? Inilah disebut karena menguatkan self esteem. Anak yang pede karena dicintai dengan tulus, banyak dipeluk, nggak caper. Anak-anak di sekolahan yang cari perhatian dengan cara negatif karena kurang kasih sayang. Berpikir positif dan optimis, mudah memaafkan, tidak putus asa dan mudah menerima masukan. Orang yang anti kritik semua karena sulit tidak mendapatkan kasih sayang masa kecil. Pribadi psikopat kayak Hitler, kayak pembunuh berdarah dingin karena kurangnya kasih sayang. Nah, apa yang dibutuhkan oleh anak? Pertama, ucapan. Jangan bersungkan mengatakan, Umi sayang sekali sama kamu karena Allah. Ini penting. Dalam Islam itu, cinta itu harus dinyatakan. Sebagian hadis seorang sahabat yang tiba-tiba punya cinta, kata Rasul, kamu sudah menyatakan belum? Ya, kalau cinta sama saudara aja wajib menyatakan, apalagi sama anak, sama istri. Oke. Yang kedua, senyuman. Anak melihat wajah nyaman dari ortunya yang membuat dia merasa dekat dengan dia. Berikutnya pelukan. Berikutnya permainan bersama. Anak merasa asik bermain dengan orang tuanya. Anak mengetahui orang tuanya suka. Berikutnya kehadiran di golden moment. Ada 3 waktu di mana ayah dan ibu wajib hadir. Kalau enggak, anak merasa tidak dicintai. Pertama, lagi sedih. Rasulullah mencontohkan ketika bertemu dengan seorang anak lagi nangis, yaitu kehilangan burung pipit namanya Nugair. Apa kata Rasulullah kepada Abu Umair? Ya Aba Umair, ma fa'ala Nugair. Maka hadirlah saat anak lagi sedih. Sebab bandar narkoba juga ngincer anak lagi sedih. Yang kedua, lagi sakit. Anak lagi sakit butuh banyak perhatian, jangan sampai kita lalai. Yang ketiga, lagi unjuk prestasi. Anak lagi mentas di sekolah, lagi baca puisi, lagi hafalan Quran, jangan sampai ibu bapaknya tidak hadir. Sebab mereka akan jatuh emosinya gara-gara tidak hadir. Makanya luangkan waktu, karena inilah bentuk cinta. Berikutnya hadiah, tahadu tahabu.
Ortu pelit inilah yang tidak disukai oleh anak. Makanya berikan hadiah. Hadiah jangan berdasarkan momen, sebab anak tidak merasa istimewa. Lagi ulang tahun, bagi yang merayakan, beri hadiah biasa. Lagi dia berprestasi biasa, berikanlah hadiah mendadak. Tiba-tiba kita kirimkan hadiah. Emangnya aku ulang tahun? Enggak. Emang aku begini tidak? Kok Abi ngasih hadiah? Karena Abi sayang kamu. Ya. Anak merasa dicintai, berikan hadiah itu. Habis ini silakan mampir belikan iPhone 6 untuk anaknya ya. Oke. Ya. Oke, yang berikutnya doa bentuk cinta yang tulus. Makanya Ibrahim, ayah yang kaya doa, belajarlah seperti Ibrahim yang banyak berdoa untuk anaknya. Sudahkah hari ini berdoa untuk anaknya? Sebab banyak ortu yang menyatakan cinta, doa saja sungkan. Banyak-banyak berdoa. Sebab kita tidak tahu di untayan kata keberapa Allah membuka pintu hatinya. Makanya kalau ada anak bandel, jangan kita musuhi. Sebab doa itu adalah silahul mukmin, sebagai senjata orang beriman. Ya, ada kisah bagaimana Kiai Imam, ini sebagai penutup, suatu hari didatangi oleh seorang kepala sekolah. Di sini kepala sekolah mungkin menghadapi anak yang bandel. Tiba-tiba dia datang ke kiainya, Kiai ini bandel banget siswanya ini. Saya bingung, keluarin aja deh. Akhirnya Kiai bilang, tolong bikin daftar anak paling bandel, dari yang paling bandel sampai yang kurang bandel, kasih daftarnya ke saya. Kepala sekolahnya senang karena anaknya bakalan dipecat, bakalan dikeluarin. Dibikin daftar anaknya, dikasih ke kepala sekolah, ke kiainya. Ternyata dibiarkan saja. Ditunggu seminggu, anak yang bandel itu masih berulah saja. Akhirnya dia protes sama kiainya. Saya sudah kasih daftar nama anak yang bandel, kenapa nggak dikeluarin juga, nggak dieksekusi? Kata kiainya, yang mau ngeluarin siapa? Loh, itu ngapain daftar itu disusun? Saya itu meminta anak itu disusun daftar bandelnya agar jadi prioritas saya untuk didoakan di malam hari. Sebab kalau kita mengeluarkan dia, kemana lagi umat berharap? Pesantren sebagai yang paling dekat sama Allah saja sudah nyerah. Jangan dikeluarkan, apapun kita doakan, minta sama Allah. Makanya pas sekolahnya protes ya, kiainya mah enak mengandelin doa. Lah saya sehari-hari kata sama anak, kata dia. Nah, peristiwa ini bertahun-tahun disampaikan setiap ada penerimaan siswa baru, bahkan di pesantren yang lain. Sampai suatu hari seorang kiai bercerita di sebuah pesantren yang baru, tiba-tiba semua santri tertawa terenyuh kecuali satu ustadz muda di situ yang nangis. Begitu didatangi, kenapa Anda cerita ini apakah tidak ngerti? Bukan. Itu cerita tentang saya. Demi Allah, yang ada daftar dalam nama anak paling bandel itu saya. Dan kekuatan doa dari kiai saya lah yang membuat saya sekarang jadi ustadz. Maka jangan sepelekan doa. Anak kita sebandel apapun minta, karena kita nggak tahu di untayan keberapa pintu hatinya jebol. Ya, cinta pada anak buktikan dengan doa. Guru cinta sama anak doa. Sebab ini rahasia para salafus soleh mendoakan anaknya. Mohon maaf jika ada yang salah, waktu membatasi kita. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.